Pripun kabaripun, saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bantuan langsung tunai BBM mulai cair. Warga Kecamatan Mijen di Kota Semarang rela antre untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Karyawati sebuah toko roti di Semarang gigih menggagalkan percobaan pemerkosaan terhadap dirinya. Ia melawan sekuat tenaga sehingga pelaku panik lalu kabur. Kabar gembira untuk penjaga sekolah di Solo yang uang tabungan naik hajinya rusak dimakan rayap. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo memastikan uang rusak bisa ditukar, asal ukurannya minimal masih 2/3 dari uang kertas. Pembagian bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM mulai berlangsung di berbagai daerah. Di Kota Semarang, warga Kecamatan Mijen rela mengantri lama agar bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Ratusan warga Kecamatan Mijen di Kota Semarang rela antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BBM dan bantuan pangan non-tunai Rabu pagi. Sebagian warga bahkan sudah mengantre sejak pagi untuk mendapatkan BLT sebesar Rp500.000. Ada pula yang rela duduk di pelataran karena tidak mendapatkan tempat duduk. BLT disebut gembira warga karena bisa meringankan beban mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca kenaikan harga BBM. Datang jam 7:30-an, Mas. Itu biar kenapa, Bu? Biar dapat gasi katanya. Bu, ini dapat BLT-nya totalnya berapa sih, Bu? 500. Bu, ini rencana mau buat apa, Bu? Buat beli sembako. Itu yang lagi mahal semua itu ya, Bu ya? Dalam? Sembako yang lagi mahal-mahalnya ya, Bu ya? Nantinya ini buat apa, Bu? Ya buat sehari-hari. Ini membantu nggak sih, Bu, untuk pembagian BLT uang ini, Bu? Ya membantu. Kenapa itu, Bu? Ya karena orang nggak mampu. Kalau tidak mampu gitu ya? Pembagian BLT di sini berlangsung selama 3 hari, sejak Selasa hingga hari Kamis ini. Panitia juga membagi 3 shift agar warga tidak berkerumun. Ini ada 2.760 dibagi dalam waktu 3 hari, kemarin hari Selasa, Rabu, dan besok terakhir hari Kamis. Ya. Kemarin alhamdulillah lancar, hari ini insya Allah kita sudah siapkan semuanya, tempat yang nyaman, tidak berdesak-desakan, ya, mudah lancar, dan hari besok juga lancar. Warga diimbau untuk benar-benar memanfaatkan bantuan langsung tunai ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. 2 warga lanjut usia di Kabupaten Klaten dijambret kawanan perampok usai mengambil uang bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM. Polisi masih memburu para pelaku. Dua lansia, Binem dan Partini menjadi korban penjambretan usai mengambil bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM. Mereka dijambret di lokasi berbeda di wilayah Kalikotes, Klaten. Salah satu korban bernama Binem menuturkan usai mengambil uang bantuan langsung tunai di kantor kecamatan, ia pulang dengan menggunakan sepeda ontel. Ia meletakkan tas berisi uang BLT di keranjang sepeda. Namun di tengah perjalanan, tas dijambret pelaku yang menggunakan sepeda motor. Kula langsung jalan. Tas kula ditarik, saya nggak kuat. Saya kalah gitu. Saya minta tolong gitu. Ada copet, jambret, dan itu yang diambil uang BLT BBM atau apa, Bu? semua emang dari rumah saya. Saya dari rumah bawa 100, Ya. dari Kalikotes 500, semua 600. 15 menit berselang, korban lain bernama Partini juga menjadi korban sehingga kehilangan uang pribadi dan dana BLT sebesar Rp900.000. Berapa menit, Pak? Antara itu yang paling kejadian pertama? selisih 15 menit. 15 menit. Jadi korbannya 2 ya, sama-sama Korbannya habis 2. ngambil BLT BBM itu. Sama-sama BLT BBM itu. Yaitu korbannya itu.
dan pakai sepeda ontel, Mas. Ibu-ibunya itu, kedua-dua ibu-ibunya itu pakai sepeda ontel. Dan tasnya itu di depan keranjang itu, keranjang sepeda itu, jadi langsung diambil. Polisi bergerak cepat karena dana BLT begitu berarti bagi warga. Polsek Kalikotes telah melakukan olah tempat kejadian perkara di 2 lokasi dan kini para pelaku sedang diburu. Untuk sampai dengan saat ini sudah ada 2 laporan yang masuk ke Polsek Kalikotes terkait dengan pencurian terkait dengan uang bantuan langsung tunai dari pemerintah. Atas nama siapa aja, Pak? Atas nama Bu Binem sama atas nama Ibu Partini. Semuanya warga Jogosetan semua. Kerugian? Kerugian ditafsir untuk Bu Binem 600.000 sama KTP. Kemudian yang Ibu Partini untuk kerugian tafsir 900.000 sama KTP juga. Sampai saat ini yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sektor? Sampai dengan saat ini kita masih melakukan upaya penyelidikan. Warga yang menerima bantuan langsung tunai diimbau untuk lebih berhati-hati saat membawa pulang uang bantuan langsung tunai agar tidak menjadi korban penjamretan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Satpol PP Kota Semarang menyegel puluhan lapak di Pasar Johar Semarang. Penyegelan dilakukan karena lapak tak kunjung ditempati selama berbulan-bulan, malah diperjualbelikan. Satpol PP Kota Semarang bersama Dinas Perdagangan menyegel 15 lapak pedagang di Pasar Johar Semarang Selasa siang. Petugas memasang garis polisi di depan lapak yang disegel. Penyegelan terpaksa dilakukan karena lapak-lapak ini tak kunjung digunakan oleh para pedagang selama berbulan-bulan. Bahkan sejumlah lapak malah diperjualbelikan. Selanjutnya lapak-lapak ini akan diberikan kepada para pedagang yang sudah membayar sewa lapak. Jadi ini yang kita buka segel itu 11, yang kita segel 15. Karena apa? Rencana ikan kami lakukan polilis semua, tapi data dari sudah berdagang kurang komplit. Sehingga kita kan seperti mencari kucing dalam karungnya, tunjuk. Nah terus tadi dari PPJP saya sampaikan untuk surat ke Dinas Perdagangan agar tidak ada 2 kaki. Karena kebijakan wali kota kan suruh 1. Kalau di MAJT, kalau di Pasar Johar ada Pasar Johar. Akan ditempati pedagang baru. Yang dari MAJT itu? Pedagang asli Johar Utara yang belum dapat tempat. Ya, tapi sudah mendaftar. Siap. Terus target untuk terisi semua kapan, Pak? Iya, sebenarnya kita targetnya sudah sejak kemarin, Mas, tapi karena ada lagi MAJT masih buka, ya kan kejadiannya seperti ini. Selama penyegelan, petugas juga membuka 11 lapak yang sempat disegel dan akan diberikan kepada pedagang baru yang telah menyewa. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Hujan deras disertai angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah dan toko di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Bahkan bangunan pasar ambruk. Dari video amatir terlihat hujan deras disertai angin puting beliung menerjang Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Selasa siang. Cuaca ekstrim ini berlangsung selama 10 menit. Meski berlangsung pendek, namun dampaknya cukup hebat. 50 atap bangunan rumah rusak terbawa puting beliung. Selain itu, atap minimarket dan warung juga tidak luput dari bencana ini. Bahkan bangunan pasar Pagerbarang yang belum ditempati roboh. Takut ada anginnya kencang banget. Anginnya kencang. Terus kalau pasar ini tadi ambruknya gimana? Langsung. Takut banget pokoknya anginnya, ya Allah. Besar banget. Gede banget ya, Bu ya? Nggak kelihatan jalan, pokoknya gelap, takutnya gelap banget. Waktu kejadian Mbak sedang di warung apa di mana? Lagi goreng, terus aku langsung matiin kompor, langsung lari ke sana. Iya, tinggal semua pokoknya. Yang penting orangnya senang. Jalan penghubung antar desa di Kabupaten Grobogan terputus akibat longsor sepanjang 15 meter. Longsor dipicu pengerukan sungai saat proyek jembatan dikerjakan.
Jalan penghubung antar desa Trisari dengan desa Gelapan di Kecamatan Gubuk Grobogan diterjang longsor sepanjang 15 meter dengan kedalaman 2 meter. Akibatnya akses jalan desa tidak bisa dilalui. Longsor disebabkan pengerukan sungai pada saat pengerjaan proyek jembatan. Warga terpaksa mencari jalan alternatif dengan memutar lebih jauh agar bisa beraktivitas. Kontraktor proyek jembatan sejauh ini hanya membuat pancang bambu untuk menahan longsor agar tidak makin parah. Sementara akibat diguyur hujan lebat, pondasi talut sepanjang 15 meter di Kelurahan Bergaslor, Kabupaten Semarang, longsor. Material longsor menimpa rumah warga yang berada di bawahnya sehingga mengalami kerusakan pada bagian atap dan pintu. Selain itu, longsor juga menutup akses jalan kampung dan jalan ke sumber air Ngijo. BPBD Kabupaten Semarang menerjunkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor agar jalan bisa dilintasi. Diduga karena termakan usia atap dan genteng sebuah sekolah dasar madrasah di Desa Sukosari, Magelang ambruk. Pihak sekolah menghentikan aktivitas belajar mengajar karena kondisi bangunan membahayakan keselamatan para siswa. Atap bangunan sekolah dasar Madrasah Ma'arif di Desa Sukosari, Kecamatan Bandongan, Magelang sewaktu-waktu bisa ambruk dan menimpa para siswa. Kondisi atap mulai miring, bahkan sebagian material atap dan plafon mulai ambruk. Diduga tiap penyangga atap mulai rapuh termakan usia. Kondisi makin parah karena selama 3 hari terakhir kawasan ini diguyur hujan lebat. Pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswa karena kondisi bangunan membahayakan para siswa. Kemarin malam pas hujan sangat besar sekali, selama 3 hari berturut-turut, akhirnya roboh itulah. Ini khusus yang roboh itu ada 2 lokal, yaitu ruang kelas 4 dan ruang untuk mushola para santri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gabungan memindahkan buku-buku, kursi, serta meja dari 2 ruang kelas yang terdampak. Para siswa berharap pemerintah segera memperbaiki sekolah ini agar mereka bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Bisa peduli atau bisa memberikan bantuan kepada sekolahan ini agar bisa dibangun lebih baik lagi, dan kami belajar juga dengan bisa menjadi aman dan nyaman. Sekolah madrasah ini dibangun sejak 20 tahun lalu dan belum pernah dipugar. Sekitar 80 siswa untuk sementara nantinya akan menggunakan ruang darurat agar bisa mengikuti proses belajar mengajar. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang.